Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi 'anil ghassi. Ya. Babun nahi di sini bab menerangkan melarang 'anil ghassi dari nipu wal khida'i dan nipu. Ghas itu biasanya sama saja, hampir sama dengan nipu itu mencampur antara yang baik dengan yang buruk, itu juga namanya ghas. Sehingga orang itu ngira semuanya baik, ternyata itu adalah buruk. Motor dijual, ketika jual kelihatannya baik, ternyata di bawahnya sudah rusak di dalamnya, atau sudah berkarat, mau patah itu frame-nya, atau makanan yang di atasnya itu baik, di dalamnya itu buruk, ditumpuk, kelihatannya beras tetapi dicampuri batu. Nah ini terjadi, dicampuri batu sehingga timbangannya tambah. Itu termasuk bagian daripada ghas juga. Bal khida'i dan nipu, di penipuan. Qala berfirman Allah Ta'ala, walladzina dan orang-orang yu'dzuna yang menyakiti al-mu'minina orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minati dan para mukminat, bi ghairi maktasabu dengan selain apa yang mereka telah kerjakan. Faqad ihtamalu maka sungguh mereka telah membawa buhtanan, kebohongan, wa isman dan dosa, mubinan yang jelas. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa hamala yang menyerang, membawa, alaina untuk menyerang kami. Man barang siapa hamala yang membawa, alaina untuk menyerang kami, orang Islam, as-silah membawa, as-silah senjata, walaysa maka tidaklah orang itu minna termasuk golongan kami. Pemana barang siapa ghasyana yang menipu kami, walaysa maka tidaklah dia minna termasuk golongan kami. Maksudnya tidak termasuk, yaitu orang yang golongan kami yang mempunyai jalan dan mempunyai akhlak kami, akhlaknya orang Islam. Nanti orang kalau membawa senjata atau mengganggu orang Islam, itu bukanlah termasuk golongan orang Islam. Maksudnya tidak mempunyai akhlaknya orang Islam, tidak mempunyai jalannya orang Islam. Nah, maksudnya bukan keluar dari agama Islam, bukan, tetapi dia ini keluar dari jalan Islam, keluar dari akhlak Islam. Menyakiti orang Islam itu adalah keluar dari jalan Islam, keluar dari akhlak Islam. Maka dikatakan falaisa minna, maka tidaklah termasuk golongan kami, karena kami orang-orang Islam itu punya akhlak yang baik. Kami orang Islam punya jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dibawa baginda Nabi untuk kita ini adalah akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau orang itu menyakiti orang Islam, itu berarti dia tidak punya akhlak yang mulia. Tidak salah apa-apa disakiti.
Rawahu Muslim. Termasuk juga ini orang yang tidak salah apa-apa ditipu. Ketika jual beli ditipu. Dikasih bagus ini, bagus, yang atas bagus, tapi dalamnya batu semuanya. Beras putih kelihatan yang atas, di bawahnya itu beras yang sudah totoren. Nah, kayak seperti itu juga. Itu bagian daripada penipuan. Dan banyak penjual beli jual beli seperti itu begitu. Ya gitu tampaknya, padahal dia tahu. Padahal dia itu tahu. Pokoknya adanya itu terserah kamu. Nanti dia disembunyikan keburukannya, cacatnya barang yang dia jual itu, supaya orang tertipu. Ya Allah, salam. Fi riwayat dalam satu riwayat lahu bagi Imam Muslim, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra, beliau telah lewat ala suburati ta'amin, atas wadah makanan. Takaran makanan, takaran kayak Fadkhala, maka beliau memasukkan yadahu, tangan beliau, biha, di dalam subrah. Fanalat, maka beliau mendapati asabi'ahu, jari-jari beliau, balalan basah, satu makanan atau mungkin gandum atau beras gandum. Maka dimasukkan beliau tangannya di dalamnya, loh kok basah ini. Maka berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, ma apakah hadza ini ya sahibal ta'am, wahai orang yang jualan makanan. Qala, berkata sahibul ta'am, asabathu telah mengenai makanan ini as-sama'u, hujannya langit. Langit maksudnya hujan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, afala ja'altahu, apakah engkau tidak jadikan, aku tempatkan yang basah ini fawqa ta'ami, di atas makanan, hatta yarahu, sehingga melihat yang basah ini annasu, manusia. Man barasyama ghassana, yang menipu kami, falaisa, maka tidaklah orang itu minna, termasuk golongan kami yang mengikuti jalan Islam. Kok kamu sembunyikan itu bagaimana? Makanannya basah, gandumnya basah atau berasnya basah, di dalamnya basah, maka Nabi dicek tuh, beliau, tangan beliau itu dimasukkan ke dalam, loh ini basah semua di dalam. Kenapa enggak engkau? Kenapa ini kok dicampur yang atas kering, bawahnya basah ini kena hujan. Iya, harusnya kan kamu taruh di atas. Biar orang tahu ini kondisinya basah, sedangkan kondisi basah itu harganya murah. Ya kan, kondisi basah itu harusnya murah. Bagaimana kamu kok terus ini, jangan nipu loh ya. Barang siapa menipu, maka tidak termasuk golongan kami. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tanajashu, janganlah kalian berbuat najas. Najas itu adalah ini sama, nipu juga, dengan cara ada satu makanan yang buruk, kemudian temannya membeli dengan harga yang tinggi, maksudnya orang-orang lain biar belinya sama dengan dia, tinggi semuanya. Ini caranya nganggo, cara penipuannya seperti itu. Bagus ini, bagus, berapa ini harga sekian? Oh ya, dibeli harga tinggi, sehingga yang di belakangnya, oh ini bagus, ya ini murah, ini seharga biasanya ini sekian, sudah tak turunkan. Ternyata itu adalah nipu gitu. Menaikkan harga bukan karena mau membeli sebetulnya, tapi mau menipu orang lain.
Muttafaqun alaih, orang yang di belakangnya biar ngikuti beli dengan harga dia itu. Temannya itu disebut temannya penjual. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang anin najas dari najas, yaitu menipu di dalam jual beli. Muttafaqun alaih. Wa anhu dan Abu Hurairah qala bersabda Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah. Qala bersabda qala berkata Abu Hurairah. Dzakara telah menyebut rajulun seorang laki-laki Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sungguhnya laki-laki itu yuhta'u ditipu fil buyu' di dalam jual belinya. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa bay'ata yang berjual beli dengan kamu atau yang menjual sesuatunya kepada kamu, fakul maka berkatalah kepadanya, la khilabata, tidak boleh nipu. La khilabah, tidak ada penipuan. Muttafaqun alaih. Al khilabah maknanya khilabah bi kha'in mu'jamatin maksuratin, dengan kha yang di titik satu yang di kasrah, wa ba'in dan ba khilabah muwahhadin yang di titik satu, wahia al khati'atu, yaitu penipuan. Namanya orang Islam mestinya harusnya itu teringat kalau diingatkan. Maka ketika mau jual beli ingatkan dia itu, jangan nipu ya, jangan nipu. Yang jujur, ingatlah kepada Allah. Nah, ini penting. Kalau orang jual beli kok sering ditipu, maka berkata jangan nipu. Jangan nipu, dosa. Diingatkan, kalau hatinya masih ada iman, insya Allah dia akan mundur, tidak akan nipu. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khabbaba, barang siapa merusak zaujata imri'in, suaminya istrinya orang lain, au mamlukahu, atau pembantunya orang lain, budaknya, falaisa maka tidaklah dia minna, termasuk kedalangan kami. Merusak itu maksudnya apa? Dia itu ngejak ngomong, tahu gak kamu itu loh, suamimu itu gini akhirnya pulang-pulang istrinya udah ngamuk sama suaminya. Yang namanya merusak hubungan antara istrinya dan suaminya. Seperti itu adalah penipuan. Bertujuan apa? Ya kadang-kadang ada orang itu bertujuan membuat kekacauan di keluarga orang lain. Gitu. Hari ini banyak seperti itu. Bukan hanya langsung, bahkan lewat HP itu terus itu. Tahu-tahu orang tentrem kehidupannya, rukun kehidupannya, mendadak aja rusak. Pokoknya aku minta cerai, Ya, karena apa? Karena dirusak oleh orang lain. Hubungannya suami istri dirusak. Bisa jadi kamu ini loh, ini nafkahnya masih kurang lah, kamu kayak gini ya, terus begitu. Namanya orang wanita kadang-kadang kalau sudah dibujuk begini bujuk begitu, kayak nuntut ini nuntut begitu, hancurlah suatu keluarga. Walaupun anaknya sudah banyak, bisa hancur satu keluarga. Makanya Nabi itu betul-betul menyarankan, man khabbaba zaujata imri'in aw mamlukahu falaysa minna. Barang siapa merusak istri orang lain atau pembantu orang lain atau apa budaknya orang lain, maka tidaklah termasuk golongan kami. Maksudnya tidak mengikuti jalannya orang Islam. Rawahu Abu Dawud. Khabbaba bi kha'in mu'jamatin, kha yang titik satu, thumma ba'in muhaddah, kemudian ba yang titik juga satu, mukarraratin yang diulang-ulang, khabbaba ay afsada merusak, afsadahu merusaknya, wa khadahu dan menipunya. Ini banyak terjadi kondisi seperti ini. Nabi kayak dibalik semua perkataan Nabi ini adalah terus saja masih terus bisa dipakai sampai akhir zaman. Karena kehidupan manusia ya sudah itu. Saling rusak merusak. Kalau melihat keluarga orang lain tentram, dirusak. Dibujuk sana, bujuk sini, sampai akhirnya rusak, berantakan. Nanti kalau sudah berantakan habis-habisan, sama-sama menyesalnya. Itu manusia itu. Masya Allah.
Ya hakikatnya setan, tapi setan itu ada dua, sayatinal ins wal jin. Ada setan manusia dan setan jin. Maka hati-hati kalau berteman, hendaknya berteman dengan orang-orang yang soleh. Saya tidak pernah keluar kemana-mana loh Pak, di dalam rumah. Iya, tapi orang-orang yang buruk-buruk, yang nakal-nakal kamu masukkan dalam rumahmu, enggak, ya dalam HP itu. Nah, itu akhirnya terpengaruh, maka akhirnya jadi rusak. Ini sudah ratusan orang rusak keluarganya hanya gara-gara yaitu dirusak oleh orang lain. Karena pemberitahuan orang lain, berita dari orang lain, dibujuk sehingga dia itu nuntut-nuntut di atas kemampuan suaminya, sehingga terjadi perceraian. Yang rugi ya dua-duanya dan juga anak-anaknya semuanya. Malas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.